Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal-soal Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA) perguruan tinggi. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal dari soal-soal KN MIPA 2021 dan juga ONMIPA 2019. Kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal terkait ONMIPA tahun 2018 untuk fisika modern dan juga mekanika kuantum. Kalau untuk saya sendiri mungkin khusus untuk fisika modern ya, cuman mungkin di sini juga akan saya membahas beberapa soal untuk fisika modern. Oke, jadi ini soal ONMIPA tingkat wilayah tahun 2018 ya. Oke, kita ke soal yang pertama. Rumusan ketidakpastian Heisenberg, sebuah partikel pada posisi X dan momentum pada arah sumbu Y, PY, itu dinyatakan dengan konstanta Planck, Hubbard adalah. Nah, jadi perlu kalian pahami bahwa prinsip ketidakpastian Heisenberg itu menyatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa secara bersamaan mengetahui posisi dan kecepatan sebuah benda secara tepat. Nah, kenapa? Karena semua hal di alam semesta itu punya sifat partikel dan gelombang secara bersamaan. Jadi itu bunyi dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, rumusan dari ketidakpastian Heisenberg itu bisa ditulis seperti ini. Jadi ketidakpastian Heisenberg itu ditulis ini posisinya, posisi X berarti dia, mohon maaf ini ya, ini kalau dia X berarti momentumnya juga dalam arah sumbu X. Ini adalah Hubbard. Atau pada posisi Y berarti momentumnya adalah Y, Hubbard, atau delta X, delta Z ya. Delta Z, delta Hubbard. Tapi di sini dia mengatakan bahwa partikel pada posisi X dan momentum pada arah sumbu Y, PY-nya. Jadi untuk ketidakpastian Heisenberg itu dia hanya berlaku bagi gerak sepanjang suatu arah tertentu yang menyatakan ketidakpastian dalam kedudukan dan momentum yang hanya pada arah tertentu. Jadi kalau posisinya X, berarti momentumnya juga harus pada arah posisi X. Jadi kalau posisinya X dan momentum pada arah sumbu Y, maka bisa kita tuliskan delta. Untuk prinsip ketidakpastian Heisenberg itu adalah delta X, delta rho Y itu adalah 0. Jadi seperti itu. Delta X, delta rho Y itu dia sama dengan 0. Oke, next ya. Nah, hubungan komutasi antara operator posisi Z dengan operator momentum dari arah sumbu Y, PY itu adalah, nah, hubungan komutasi kalau kita tuliskan berarti ini ya sama dengan prinsip ketidakpastian tadi. Jadi dia hanya berlaku bagi gerak sepanjang suatu arah tertentu dan momentum arah tertentu. Jadi posisi dan arah momentumnya itu harus sama. Tapi di sini dia tuliskan posisi Z dengan operator momentum pada arah sumbu Y. Jadi bisa kita tuliskan komutasi operatornya itu adalah Z, PY-nya itu adalah 0. Jadi kalian tuliskan di sini Z, PY-nya itu adalah 0.
Oke. Nomor 3. Momentum sebuah foton cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang 530 nanometer yang dinyatakan dalam elektron volt per C. Kecepatan cahaya itu adalah, nah ini sama soalnya dengan soal ONM 4 tahun 2019 ya, yang sempat kita bahas kemarin. Jadi penyelesaiannya sama, kalian tinggal masukkan ke rumus hubungan antara tiga besaran ini, P, E, C, di mana E itu adalah konstanta Planck kali frekuensi, atau bisa kita tuliskan Hc per lambda, di mana hanya itu adalah nilai 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 joule per second, joule second. Nah ini karena di sini dia adalah satuannya elektron volt, berarti kita ubah joule ini ke dalam elektron volt. Jadinya adalah hanya itu adalah 4,136 dikali 10 pangkat minus 15 elektron volt second. Jadi untuk ubah berarti kalian kalikan dia dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 minus 19. Oke ya, sekarang tinggal kalian masukkan. Ini P-nya berarti sama dengan E-nya Hc per lambda. Hc per lambda dibagi dengan C ya. Nah, ini karena satuannya adalah elektron volt per kecepatan cahaya, jadi kalian bisa masukkan nilai kecepatan cahayanya di sini adalah 3,3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan sisakan 1 untuk agar kita sesuaikan dengan permintaan soal. Jadi kalian masukkan P-nya itu sama dengan nilai H itu adalah 4,136 dikali 10 pangkat minus 15 elektron volt second dikali dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan lambda. Lambdanya itu diketahui adalah 530 nanometer, berarti 530 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Jadi dibagi dengan 530 kali 10 pangkat min 9 meter, dibagi dengan C. Ini kita sisakan C-nya ya, supaya hasilnya sama dengan soal yang diminta. Oke, jadi P-nya itu sama dengan, ini kalian kalikan, berarti saya kalikan 4,136 dikali dengan 3, dibagi dengan 530. Berarti hasilnya adalah 0,023 dikali 10 pangkat 10 pangkat minus 5 ditambah dikali 10 pangkat 8 itu 10 pangkat 3, terus ada 10 pangkat minus 9 di bawahnya, berarti ini 10 pangkat 15 ya, mohon maaf, ini minus 15, berarti minus 7 ditambah 9, berarti 10 pangkat 2 elektron volt. Elektron volt karena ini mati, ini mati dengan ini. Jadi elektron volt per C ya. Jadi ini per C. Jadinya P-nya itu adalah, bisa saya tuliskan 2,3 dikali 2,3 ya, 0,023 kali 10 pangkat 2 berarti 2,3 ya, jadi 2,3 elektron volt per C. Jadi kalian tuliskan di sini 2,3 elektron volt per C. Oke ya. Oke. Next, soal selanjutnya. Seberkas radiasi mengalami hamburan Compton dan terhambur pada sudut 60 derajat. Jika panjang gelombang radiasi yang terhambur adalah 0,212 Armstrong, maka panjang gelombang radiasi yang datang adalah, oke, perlu kalian pahami bahwa ini saya gambarkan dulu ya, hamburan Compton-nya itu seperti apa. Jadi misalkan ya ada foton yang datang, ini
foton yang datang dia menumbuk apa ya? Dia menumbuk elektron ya, elektron. Nah, elektronnya ini dia akan terhambur. Dia akan terhambur ke sebelah sini. Nah, jadi foton yang datang ini dia punya energi sebesar momentum. Jadi ini foton yang datang ya. Foton datang. Nah, terus saat dia menembus elektron, otomatis ada juga foton yang terhambur. Foton terhambur. Dengan energi E-aksen dan P-aksen. Jadi ini foton terhambur ya. Foton terhambur. Nah, ini adalah elektron terhambur. Elektron terhambur dengan energi kita simbolkan E dan juga momentum P. Oke, di soal dia katakan bahwa radiasi mengalami hamburan kompton dan terhambur pada sudut 60 derajat. Jadi di sini sudutnya adalah 60 derajat. Nah, jika panjang gelombang radiasi yang terhambur, jadi lambda aksennya ya, dia 0,212 Armstrong. Ditanyakan maka adalah panjang gelombang radiasi yang datang. Berarti yang di sini ya, berarti lambdanya saja. Lambdanya berapa? Oke, untuk menyelesaikan ini sebenarnya panjang ya proses penurunannya. Jadi ada rumus untuk pada hamburan kuantum itu adalah seperti ini. Seper E aksen dikurang seper E sama dengan seper massa elektron dikali dengan kecepatan cahaya dikali dengan 1 dikurang cos theta. Nah, E itu di mana? E-nya itu adalah bisa kita tuliskan Hc per lambda ya, H dikali frekuensi. Frekuensinya itu adalah C per lambda, berarti Hc per lambda. Nah, kalau kita ganti ini Hc per lambda dengan nilai E ini, berarti bisa saya tuliskan Hc per lambda aksen dikurang Hc per lambda itu sama dengan seper massa elektron dikali kecepatan cahaya 1 dikurang cos theta. Jadinya ini kalau saya bawa naik ya, lambda, jadinya lambda aksen kurang lambda, ini kan sama deh, per Hc. Mohon maaf, ini seper ya, seper Hc dikurang seper Hc. Oke, mohon maaf, saya tulis kembali. Jadi, seper Hc per lambda aksen dikurang seper Hc per lambda. Berarti bisa saya tuliskan dia ini saya bawa naik ke atas lambda aksennya, berarti lambda aksen dikurang lambda per Hc itu sama dengan seper mec kuadrat dikali dengan 1 kurang cos theta. Nah, sekarang tinggal bisa kita selesaikan ini lambda aksen dikurang lambda. Ini saya bawa ke sebelah kanan berarti Hc dibagi dengan mec kali dengan 1 kurang cos theta. Nah, berarti ini mati ya. Ini mati, ini juga mati. Tersisa, ini kan yang kita mau cari adalah lambdanya ya. Berarti lambdanya adalah, mohon maaf ini. Jadi lambdanya adalah
lambda aksen dikurang dengan lambda aksen ditambah dengan H per ME dikali C 1 dikurang cos theta. Oke. Itu. Sini kurang ya. Harusnya kurang. Kurang. Jadi penyelesaiannya saya lanjut di sebelah sini. Cukup tidak ya? Jadinya masukkan nilai mas semuanya ya. Untuk lambda itu sama dengan lambda aksen 0,212 Armstrong, theta dikurang hanya itu adalah 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second dibagi dengan massa elektron itu 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg dikali dengan kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini dikali dengan 1 dikurang cos theta. Tadi tetanya diketahui adalah 60 derajat, berarti cos 60 adalah 1/2. Ini 1/2. Oke, kita selesaikan yang bagian ini, berarti 0,212 Armstrong dikurang dengan 6,63 dikali setengah dibagi 9,11 bagi 3 0,12. Jadi ini di sini adalah 0,12 dikali dengan 10 pangkat minus 34 dibagi dengan 10 pangkat minus 31 itu 10 pangkat 3. Terus 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat 8 itu 10 pangkat min 11. Nah, ini supaya ini meter ya. Jadinya kalau kita mau ubah ke Armstrong itu jadinya 0,1212 Armstrong dikurang dengan oke, saya tulis di bawah saja. Jadi lambdanya itu adalah 0,1212 Armstrong dikurangi dengan 0,02 Armstrong. Ya tidak. Ya, sudah benar ya. Armstrong. Jadinya ini kalau kita kurangkan 0,212 dikurangi 0,012 itu hasilnya adalah 0,2 Armstrong. Jadi lambdanya untuk mana? Oke, mohon maaf ini loading. Jadinya kalian tuliskan panjang gelombang radiasi yang datang itu adalah 0,2 Armstrong. Oke ya. Oke. Oke, saya cek kembali. Jadi jika panjang radiasi lambung yang terhambur, oke, gelombang terhambur kan berarti lambda aksennya kan. Oke, seper aksen, ini HC. Oke, sudah benar ya. Jadi seperti ini penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut untuk nomor 5. Nomor 5, panjang gelombang fotoelektrik suatu logam perak adalah 4,1
4,1 kali 10 pangkat minus 7 meter. Besar kecepatan elektron yang keluar dari permukaan perak oleh sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang 2,8 kali 10 pangkat minus 7 meter itu adalah, ini juga kemarin sepertinya sudah dibahas, jadi soalnya berulang ya di tahun 2019. Kemarin sudah dibahas, tapi tidak apa-apa, saya ulang kembali. Jadinya ini kan yang diketahui adalah lambda nolnya ya. Lambda nolnya itu adalah 4,1 kali 10 pangkat min 7 meter. Terus lambdanya adalah 2,8 dikali 10 pangkat min 7 meter. Yang ditanya adalah nilai berapa kecepatan elektronnya. Apa kecepatan elektronnya. Jadi dalam efek fotolistrik itu ada rumus seperti ini. K HF dikurang dengan HV0. Nah, kita masukkan ya. Untuk memperoleh kecepatannya itu sebenarnya ada di bagian besaran yang ini, bagian energi kinetik ini. Jadi kita selesaikan dulu yang di sebelah kanan. Jadi kalian masukkan nilai K-nya itu adalah H. Ini bisa saya gabung ya, H V kurang V0, di mana V itu adalah C per lambda. Lambda ya. Terus jadi saya masukkan kembali hanya C per lambda dikurang dengan C per lambda 0. Jadinya bisa saya tuliskan HC kali seper lambda kurang seper lambda 0. Jadinya tinggal masukkan nilai K-nya itu sama dengan nilai konstanta Planck itu adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, saya pindahkan dulu ya. Saya pindahkan bagian ini supaya muat. Muat. Jadi ini seper lambdanya tadi 4,1, lambdanya 2,8 dikali 10 pangkat min 7 meter dikurang dengan lambda nolnya 4,1 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan. Ini 6,63 dikali dengan 3. Berarti 19,89 dikali 10 pangkat minus 34 dikali dengan 8 itu adalah 10 pangkat minus 26 ya. Joule second ini mati, berarti joule meter. Nah, sekarang di bagian dalamnya, ini seper 2,8. 1 dibagi dengan 2,8 itu adalah 0,35. Berarti 0,35 dikali dengan 10 pangkat 7 per meter dikurangi dengan seper 4,1. Seper 4,1 itu adalah 0,24 dikali 10 pangkat min 7 per meter. Jadi meternya mati ya dengan yang di luar ini. Jadinya hasilnya adalah K sama dengan 0,35 dikurangi dengan 0,24. 0,11 dikali dengan 19,89. Itu hasilnya adalah 2,1879 dikali 10 pangkat min 26 dikali 10 pangkat 27 itu adalah min 19 joule. Sekarang tinggal kita ganti K-nya itu adalah 1/2 M kecepatan dikali kecepatan kuadrat sama dengan 2,1879 kali 10 pangkat min 19 joule. Sekarang saya pindah di sini ya. Nah, M itu adalah massa elektron, berarti kita tinggal masukkan massa elektronnya itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram dikali dengan ini ya yang mau kita cari V kuadrat itu sama dengan 2,1879 kali 10 pangkat min 19 joule. Oke, sekarang
Tinggal kita ini kalikan dulu duanya dengan yang di sebelah kanan. Nanti kita dapatkan P kuadrat itu adalah 2,1879 kali 2 dibagi dengan 9,11. Jadi hasilnya adalah 0,48 dikali 10 pangkat 10 pangkat minus 19 dibagi dengan 10 pangkat min 31. Berarti 3, itu hasilnya adalah 10 pangkat 12 meter kuadrat per second kuadrat. Jadinya V-nya itu adalah akar dari akar dari 0,48 dikali 10 pangkat 12 meter per second. Jadi V adalah 0, ini sekitar 2 ya. Akar 0,48. Tunggu ya. Oke, akar 0,48 itu adalah, salah. 0,69 dikali 10 pangkat 6 ya, meter per second. Jadinya V sama dengan 6,9 dikali 10 pangkat 5 meter per second. Oke, ini hasilnya. Jadi kalian tinggal masukkan di sini 6,9 kali 10 pangkat 5 meter per second. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 6. Jika fungsi gelombang ini kayaknya terkait dengan mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum mungkin di akhir saja saya bahas. Kita selesaikan dulu soal fisika modernnya. Oke, ini. Di dalam sebuah kotak tertutup, terdapat dua jenis material radioaktif, yaitu material A, waktu paruhnya 10 tahun, dan material B, waktu paruhnya 15 tahun. Nah, pada keadaan awal, kedua material tersebut memiliki massa yang sama. Setelah sekian lama, saat kotak tersebut kembali dibuka, ditemukan massa A sebanyak 0,42 kg dan massa B sebanyak 3,1 kg. Umur material A dan B tersebut adalah berapa tahun? Oke, ini tentang peluruhan ya, radioaktif. Jadi, oke. Aduh, kenapa ini? Oke, saya bagi dua lagi. Jadi diketahui waktu paruh untuk saya tuliskan T setengah A ya. Waktu paruh untuk material A itu adalah 10 tahun. Dan untuk yang bagian B itu adalah 15 tahun. Terus pada keadaan awal, kedua material tersebut memiliki massa yang sama. Setelah sekian lama, saat kotak tersebut kembali ditemukan massa A. Massa A-nya pada saat tertentu itu adalah 0,42 kg. Dan massa B-nya itu adalah 3,1 kg. Oke, sekarang kita selesaikan. Mana tadi? Oke, jadi kalau dalam peluruhan itu rumusnya adalah kalian juga pasti sudah dapatkan ini di kelas 3 SMA-nya ya. Jadi ada N sama dengan N0
dikali E pangkat minus lambda T. Jadi untuk masing-masing material berlaku Na itu sama dengan Na0 E pangkat minus lambda T. Terus NB-nya itu adalah NB0 E pangkat minus lambda T. Ini kalau kita bagi masing-masing, berarti kita akan hasilkan NB per Na sama dengan NB0 per Na0 kali E pangkat minus, ini mohon maaf ya, ini lambda A berarti, ini lambda B ya, berarti di sini minus lambda A, lambda B, ditambah dengan lambda A dikali T ya, ini kalau kita bagi dua persamaan ini, bagi persamaan 2 dan 1, bagi 2 dan 1, nah, ini akan kita peroleh seperti ini. Nah, karena tadi dikatakan di soalnya pada keadaan awal kedua material tersebut memiliki massa yang sama, otomatis NB Na0-nya sama dengan NB 0. Jadi bisa saya tuliskan NB dibagi dengan Na itu sama dengan E pangkat, ini kan minus lambda ditambah lambda A, berarti lambda A dikurang lambda B dikali dengan T. Oke, ini kalau kita kalikan dengan ln ya, supaya nilai eksponensialnya itu hilang, kita kalikan dengan logaritma naturalnya. Berarti di sini ya saya pindahkan, jadi ln NB dibagi dengan Na itu sama dengan lambda A dikurang lambda B dikali dengan T. Oke, yang perlu kalian ingat kembali bahwa nilai lambda itu adalah 0,693 nilai lambda itu adalah 0,693 dibagi dengan waktu paruhnya. Jadinya bisa saya tuliskan ln Na dibagi dengan NB itu sama dengan 0,693 dibagi dengan waktu paruh untuk material A dikurang dengan 0,693 dibagi dengan waktu paruh untuk material B kali dengan T. T ini yang kita akan cari untuk umur material A dan B itu. Oke, sekarang kita tinggal masukkan masing-masing. Ini kan jumlah material radioaktif ya, jadi bisa saya samakan dengan massanya. Jadi ln massa A 0,42 dibagi dengan 3, oke, mohon maaf. Ada salah di sini. Kenapa tiba-tiba A per B? Ini kan di sini B per A ya. Jadi di sini ln B, ln NB per Na. Jadi NB-nya itu adalah 3,1 kg dibagi dengan 0,42 sama dengan, oke, sekarang 0,693 dibagi dengan waktu paruh A itu 10, terus waktu paruh B itu adalah 15 tahun dikali dengan T. Jadinya ln 3,1 dibagi dengan 0,42. 3,1 dibagi dengan 0,42. Itu adalah 7,38 sama dengan ini 0,0693 dikurang dengan 0,693 dibagi dengan 15 itu hasilnya 0,0462 dikali dengan T. Jadinya T-nya itu adalah ln 7,38. Berapa nilai ln 7,38? Ln 7,38 itu adalah 1,99 dibagi dengan ini ya, hasil pengurangan 0,0693 dikurang dengan 0,0462 itu adalah hasilnya
0,0231. Jadi T-nya bisa kita dapatkan 1,99 dibagi dengan 0,0231 adalah sekitar oh ya 0,0693 dikurang 0,0462. 0,0231 berarti 1,99 dibagi 0,0231 itu hasilnya adalah 86,147 tahun. Jadi kalian tuliskan di sini hasilnya adalah 86, sekitar 86 tahun lah. Oke, jadi umur material A dan B tersebut itu adalah 86 tahun. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Lanjut nomor 8. Oke, nomor 8 ini kuantum juga ya. Oke, kita next untuk nomor 9. Oke, ini tentang jika energi Fermi dari atom perak 5,52 elektron volt, resistivitas perak pada temperatur ruang adalah 1,62 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dan kerapatan jumlah elektron pada pita konduksi adalah 5,86 kali 10 pangkat 28 meter pangkat minus 3, maka harga min free pad atom tersebut itu adalah untuk mencari nilai min free pad-nya itu perlu, jadi min free pad itu bisa kita tuliskan sebagai lambda ya. Jadi dia adalah nilai dari kecepatan konduksi elektron dikali dengan tau, waktu rata-rata antar tumbukan. Jadi yang perlu kita cari terlebih dahulu itu adalah nilai kecepatan konduksi elektronnya dan juga waktu rata-rata antar tumbukan. Nah, untuk kecepatan rata-rata kecepatan konduksi elektronnya itu bisa kita cari dengan rumus seperti ini. Mohon maaf. Ini akar dari 2 EF dibagi dengan massa elektron akar ya. Nah, jadi bisa kita dapatkan nilai energi Fermi dari atom perak itu adalah 5,52 ya. Jadinya ini saya panjangkan dulu. Oke, mohon maaf. Ini saya panjangkan 2 dikali dengan ini dalam elektron volt, berarti kalau kita ubah ke dalam joule itu dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19, berarti 5,2 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule dibagi dengan massa elektron itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan, berarti kecepatan kecepatan konduksi elektronnya itu adalah 2 dikali 5,2 dikali 1,6. Oke, ulang. 5,2 kali 2 kali ini 1,6 ya. 1,6 dibagi dengan 9,11. Oke, 2 dikali 5,2 dikali 1,6 bagi 9,11.
Oke, hasilnya adalah 1,82 kali 10 pangkat. Nah, ini min 19 kurang 3, min 19 tambah 31 berarti 10 pangkat 12 ya. Meter kuadrat per second kuadrat. Jadi kecepatannya itu adalah akar dari 1,82 berarti 1,34 kali 10 pangkat 6 meter per second. Oke, mohon maaf misalnya ya. Salah. Ini 5,52 ya. 5,52 di sini. Berarti berapa ya ini? 2 kali 5,52 kali 1,6 dibagi dengan 9,11. Itu adalah 1,932 kali 10 pangkat 12 meter kuadrat per second kuadrat. Jadinya PF-nya itu adalah kecepatan konduksi elektron adalah akar dari 1,93. Itu 1,389 kali 10 pangkat 6 meter per second. Oke, sekarang kita sudah dapatkan kecepatan konduksi elektronnya. Untuk waktu rata-rata antar tumbukan, itu adalah tau massa dibagi dengan densitas kerapatannya dikali dengan muatan elektron dikali dengan ini resistivitasnya, resistivitas dari perak. Oke, sekarang kita masukkan masing-masing. Massa elektron itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg dibagi dengan resistivitasnya, kerapatannya itu adalah 5,86 dikali 10 pangkat 28 meter pangkat min 3 dikali dengan muatan elektron berapa ya? 1,6 ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dikali dengan resistivitasnya 1,62 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Oke, jadi taunya ini kalau kita selesaikan 9,11 dibagi dengan 5,86 bagi dengan 1,6 bagi 1,6 bagi dengan, oh ini pangkat 2 ya, 1,62. Hasilnya adalah 0,379 dikali 10 pangkat min 31 dibagi 10 pangkat 28 itu jadinya 31 tambah ini 28, ini min 19 pangkat 2, min 19 kali 2 berarti 38 ya, min 38 berarti ini min 10, min 10 ditambah min 8 berarti 2, jadi ini 10 pangkat min, kok saya kebingungan ya. Ini 38 ya, 38 min 38 ditambah 28 itu min 10 ditambah min 8 min 18. Nah, min 31 ditambah 18 itu adalah min 13. Berarti min 13 skon ya. Berarti bisa saya tuliskan waktunya itu adalah 3,8 kali 10 pangkat min 14 second. Oke, sekarang kita sudah dapatkan waktu rata-rata antar tumpukan. Sekarang tinggal kita masukkan untuk mencari min free fact-nya. Lambdanya berarti
VF dikali dengan tau. Berarti 1,38 dikali 10 pangkat 6 meter per second dikali dengan 3,8 kali 10 pangkat min 14 second. Nah, lambdanya berarti adalah 1,38 dikali dengan 3,8 1,38 kali 3,8 itu 5,244. Jadi saya tulis 5,2 saja ya. Kali 10 pangkat ini 6 min 14 berarti min 8 ya, min 8 meter. Oke, ini adalah min prepadnya. Jadi kalian tuliskan 5,2 dikali 10 pangkat min 8 meter. Oke ya. Oke, ini nomor 9. Ini sampai nomor berapa ya? Mana nomor 10. Oke. Kita masuk ke nomor terakhir. Itu nomor 10. Nomor 10. Energi interaksi antar dua buah atom itu diberikan adalah ER minus A per R kuadrat ditambah B per R dalam pangkat 8. Jika kedua atom membentuk molekul stabil dengan jarak antar inti 0,4 nanometer dan energi disosiasi 3 elektron volt, maka nilai A dan B itu adalah... Oke, kita bagi dua lagi. Oke, jadi jarak antar atomnya itu kita bisa tuliskan sebenarnya, jadi jarak antar inti itu dituliskan seperti ini. DEDR turunan terhadap R-nya itu sama dengan 0. Jadi kita harus turunkan nilai fungsi ini terhadap R. Berarti DR kali dengan minus A per R kuadrat ditambah B per R pangkat 8 sama dengan 0. Jadi kita turunkan masing-masing terhadap R. Nah, untuk ini berarti turunannya adalah, jadi ini kan sama, minus A R pangkat minus 2 ya, berarti minus 2-nya ke depan, minus 2 A R pangkat minus 2 dikurang 1 berarti minus 3. Oke, sekarang ini lagi berarti R pangkat minus 8 ya, jadi kurang 8 BR min 9 sama dengan 0. Jadinya kalau saya kembali tuliskan, oke, ini tadi kan minus ya, jadi ini juga R pangkat minus 2, berarti minus 2 dikali minus, berarti ini jadinya positif. Jadi 2A per R pangkat 3 dikurangi dengan 8B per R pangkat 9 itu sama dengan 0. Atau bisa saya tuliskan, ini ya. Dua A per R pangkat 3 itu sama dengan 8B per R pangkat 9. Jadi R pangkat 9 dibagi dengan R pangkat 3 itu sama dengan 4B per A ya. Berarti R pangkat 6 itu sama dengan 4B per A. Oke. Sekarang kita lanjut ke bawah. Sekarang yang diketahui tadi adalah apa ya? Energi jarak antar inti atom itu 0,4 nanometer dan energi disosiasi 3 elektron volt. Jadi energi disosiasi itu kita simpulkan D itu adalah ukuran kekuatan dari suatu ikatan antar inti. Jadi berapa besar energi yang dibutuhkan untuk memisahkan suatu inti.
kita tuliskan itu adalah seperti ini. Minus D itu sama dengan ER. Jadinya bisa saya tuliskan kembali minus D-nya itu adalah, ER-nya tadi adalah ini ya, minus A per R kuadrat, minus A per R kuadrat, ditambah B per R pangkat 8, tambah B per R pangkat 8. Nah, berarti ini bisa saya tuliskan minus D sama dengan minus A per R kuadrat ditambah dengan B R kuadrat dikali dengan R pangkat 6 ya. Berarti ini kan R pangkat 8 itu sama dengan R kuadrat dikali dengan R pangkat 6. Berarti R pangkat 6-nya bisa saya ganti dengan 4B per A. B-nya mati. Tersisa minus D sama dengan ini minus A per R kuadrat ditambah dengan ini 4 ya. Oke, mohon maaf. Ini kan 4B. Berarti di sini A per 4R kuadrat. Jadinya minus D itu adalah minus 3A per 4R kuadrat. Iya tidak? Ini kan minus 1 ditambah 1/4. Jadi minus 3A per 4R kuadrat. Sekarang ini kan bisa saya bolak-balik. Jadi kalau kita ingin cari nilai A-nya, berarti A-nya itu adalah, ini kan minus jadi positif, berarti 4DR kuadrat per 3. Oke, sekarang kita bisa cari nilai A-nya. Nilai A-nya sama dengan 4DR kuadrat per 3. Ini sama dengan 4 dikali dengan nilai disosiasi tadi. Ini 3 elektron volt ya, jadi kita ubah ke joule. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Joule dikali dengan R kuadratnya. R kuadrat ini berarti 0,4 nanometer ya, berarti 0,4 kali 10 pangkat min 9 meter. Dibagi dengan 3. Nah, jadinya hanya sama dengan, oke, kita selesaikan bagian ini. 4 kali, oke, mohon maaf, ini kuadrat ya. 3 kali 1,6 kali 0,4 kali 0,4 dibagi dengan 3. 1,024 kali 10 pangkat, ini kan 10 pangkat minus 19, ini ada 10 pangkat minus 18 ya. Berarti 18 tambah 19 itu adalah 37. Jadi 10 pangkat minus 37 joule meter kuadrat. Oke, ini nilai A-nya. Nilai B-nya berarti tinggal kita masukkan tadi yang di persamaan yang ini ya. Jadi R pangkat 6 sama dengan 4B per A, itu berarti bisa kita cari nilai B-nya sama dengan AR pangkat 6 dibagi dengan 4. Jadi B-nya itu sama dengan A-nya 1,024 dikali 10 pangkat min 37 joule meter kuadrat dikali dengan jari-jari. Jari-jarinya 0,4 kali 10 pangkat min 9 meter pangkat 6 dibagi dengan 4. Oke, sehingga nilai B-nya itu adalah 1,024 dikali, ini 0,4 pangkat 6 ya, jadi 0, kali 0,4 kali 0,4 kali 0,4 kali 0,4 1, 2, 3, 4, 5, satu kali lagi. Jadi ini 0,026 dibagi dengan 4. Itu hasilnya 0,00
65 dikali 10 pangkat. Ini karena 10 pangkat minus 37. Ini banyak sekali ya. 9 kali 9. Oke, 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9. Oke, 53. Oke. Banyak sekali. Tambah 37. Jadinya minus 5, 31, 4, 7, 8. Ini joule meter pangkat 8 berarti. Ya. Kita sebenarnya bisa langsung ditulis seperti ini sih. B-nya itu adalah 0,1024 kali 10 pangkat minus 37 R-nya. Oke, sekira seperti ini sih jawabannya. Oke, jadi kalian tinggal tuliskan karena nilai A dan B ya yang ingin dicari, berarti nilai A-nya sama dengan 1,024 kali 10 pangkat min 37 joule meter kuadrat, yang nilai B-nya itu adalah 0,0065 atau bisa kalian tuliskan 6,5 kali 10 pangkat ini ya, minus 3 dikali 10 pangkat minus 531. 478 joule meter pangkat 8. Sangat banyak. Oke, kira seperti itu penyelesaiannya. Oke, mungkin nanti saya cek ulang ya di bagian mana kira-kira mungkin ada kesalahan dari perhitungan saya, tapi caranya seperti itu. Oke, karena soalnya sampai nomor 10, mungkin tadi yang belum diselesaikan itu nomor 8, ini mungkin akan diselesaikan oleh yang mengajar kuantum ya. Ini juga kuantum sih nomor 6, tapi nggak apa-apa saya bahas hanya nomor 6 ini. Oke, karena saya kira juga cukup mudah selesainya. Oke, soalnya itu ini masuk di mekanika kuantum ya. Jadi jika fungsi gelombang dalam sumur gelombang tersebut adalah UR sama dengan A sin KR dengan A dan K adalah konstanta real dan tidak nol, maka nilai ekspektasi atau nilai harap dari energi potensial geotron yang berada dalam sumur potensial dengan kedalaman V0 dan lebar R itu adalah, nah ini kalau yang mendapat fisika kuantum mudah nih untuk selesaikan soal ini. Tapi kalau mungkin yang semester 5 ke bawah agak kesulitan, jadi ditonton saja. Jadi nilai harap atau nilai ekspektasi ya dari besaran A itu kita bisa tuliskan dia sebagai ini. Seperti ini. Jadi integral fungsi gelombang A dikali dengan fungsi gelombang dV. Jadi kalau nilai ada fungsi gelombang seperti ini, UR-nya sama dengan A sin KR, berarti nilai ekspektasinya, nilai harapnya itu adalah seperti ini kita tuliskan. Dan batas ini kan dari energi potensial neutron yang berada dalam sumur potensial dengan kedalaman V0 dan lebar R. Berarti lebarnya sampai R, 0 sampai R. Nah, terus karena dia di kedalaman V0, berarti dia minus V0 ya. Minus V0 dikali dengan U dr. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ini integral 0 sampai R.
tadi fungsi gelombangnya adalah asin KR, berarti asin KR, karena di sini ada 2 dikali dengan sekawannya, berarti A kuadrat sin kuadrat KR dikali dengan minus P0 DR. Oke, kita bisa keluarkan nilai A kuadrat ya, dengan minus P0, berarti minus P0 A kuadrat, yang kita selesaikan tinggal sin kuadrat KR DR. Nah, ingat ya, nilai sin kuadrat, misalkan X itu adalah 1/2 1 dikurang cos 2X ya. Jadi bisa saya selesaikan, saya bisa ganti ini nilai yang ada di dalam sini, minus P0 A kuadrat integral 0 sampai R. Sin kuadrat KR-nya saya jadikan 1/2 dikali 1 kurang cos 2X kali dengan DR. Oke, sekarang kita selesaikan masing-masing integralnya. Berarti ini minus P0 A kuadrat. Ini saya keluarkan setengahnya ya, jadi per 2 di sini. Tinggal kita selesaikan integral 0 sampai R untuk 1 kurang cos dx, berarti dr dikurang dengan integral 0 sampai R cos 2 dx dr. Bukan dx, bukan 2x ya, ini kan tadi KR, ini saya misalkan tadi sin kuadrat X itu adalah 1/2 1 kurang cos 2X. Jadi di sini KR, mohon maaf. Cos KR, ini cos KR. Oke, saya rapikan dulu. Tulisan saya terlalu jelek. Oke, jadi di sini 1/2 1 kurang cos 2 KR ya. 2 KR DR. Jadinya 1/2-nya saya keluarkan, di sini tersisa integral 0 sampai R dari DL dikurang integral 0 sampai R cos 2 KR DR. Oke, sekarang tinggal mengingat bagaimana cara mengintegralkan. Dikali dengan integral dr, berarti R ya. Ini batasnya 0 sampai R, berarti nilainya R dikurang. Nah, integral cos 2 KR itu berarti adalah setengah sin 2 KR ya. Setengah sin 2 KR. Batasnya dari 0 sampai R berarti 2 KR dikurangi dengan sin 0. Berarti sin 0 itu adalah 0. Jadinya hasilnya seperti ini. Punya adalah ini, berarti bisa saya tulis seperti ini, minus R kuadrat dikali dengan R per 2, saya masukkan kembali nilai 2-nya, kurang sin 2 KR dibagi dengan, oke, mohon maaf, salah tadi ini. Oke, integral cos 2 KR itu berarti sin setengah sin 2 KR sin 2 KR dibagi dengan 2K ya. Dibagi dengan, maaf. Integral sin 2 KR cos 2 KR berarti 2K-nya di bagian bawah, integral cos sin. Berarti sin 2 KR dibagi dengan 2K ya.
Gitu. Berarti kalau saya masukkan kembali 2-nya di sini, berarti tinggal sin 2K R besar ya, karena sudah diintegralkan. 2KR dibagi dengan 2K. Oke, jadi di sini untuk energi potensial diatron yang berada dalam sumber potensial, jadi nilai ekspektasinya itu adalah ini, minus P0 R kuadrat kali dengan R per 2 dikurang sin 2KR per 4K ya. Mohon maaf, ini karena saya masukkan 2-nya ke dalam kurung. Berarti 4. Ini 4K. Oke, seperti itu. Oke, saya kira untuk soal-soal ON MIPA tahun 2018 ini cukup sampai di sini. Untuk yang terakhir ini mungkin nomor 8 akan dibahas oleh yang akan membahas lebih jauh tentang operator dalam mekanika kuantum. Cukup sekian, mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas soal-soal terkait, ini ada tadi yang Nurul Afika baru share ke saya tentang KN MIPA 2020, saya baru lihat soalnya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu dan beberapa soal-soal tahun 2017. Jadi kita ke belakang ya, mulai dari tahun 2021 sampai ke belakang. Oke, sekian pembahasan soal hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.